Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Ariska dengan NIM 2120202227. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan di belakang saya ada mama saya, ibunda tercinta saya. Jelaskan dua macam agama secara garis besar terbagi menjadi. A. Agama Syamawi ialah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi terakhir Muhammad SAW yang disebut agama Islam. Agama ardi bumi ialah agama yang berasal dari bumi atau agama budaya hasil karya manusia yaitu selain agama Islam. Nilai kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas muka bumi ini, baik tentang benda, perjanjian, jual beli, ketata negaraan dan sebagiannya. Pengertian dari Muamalah. Yang dimaksud dengan kemerdekaan. Kemerdekaan ialah kemerdekaan pribadi mengemukakan pendapat beragama, menentukan nasib, menetap di suatu tempat, berpindah-pindah, memiliki harta kekayaan dan lain sebagainya. Akidah, ibadah, akhlak dan muamalah termasuk dalam garis-garis besar ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi. Tuliskan perbedaan ciri khusus agama Islam dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Ciri khusus agama Islam: 1. Agama Allah. 2. Mencakup aspek keseluruhan kehidupan. 3. Sesuai dengan fitrah manusia. 4. Berlaku untuk umat sampai akhir zaman. 5. Menetapkan akal manusia pada tempat sebaik-baiknya. 6. Menjadi rahmat bagi alam semesta. Berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini, menjanjikan al-jaza. Pengertian Al-Quran menurut Ibnu Qayyim. Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani, demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Tuliskan 2 periode sejarah turunnya Al-Quran. 1. Periode Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 2. Periode Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Mukjizat menurut bahasa berarti melemahkan. Pengertian Al-Quran menurut Al-Fara adalah bahwa kata Al-Quran berupa Islam, mustad, ikut, wazan, fulan diambil dari lafal Al-Quran, bentuk jamak dari kata korina yang berarti bukti. Tuliskan pengertian atsar secara bernasa dan istidah. Secara bahasa, atsar berarti sisa atau peninggalan sesuatu, sedangkan secara istilah, atsar adalah sinonim hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Ada 3 macam sunnah, yaitu Kauli, fili, takriri. Jelaskan 3 hadis ahad. Masyhur, hadis diriwayatkan oleh 3 orang perawai atau lebih dan tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawir. Aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi saja. Walaupun di dalam suatu lingkaran, hadis diriwayatkan oleh suatu perawi saja. Menurut definisi IBN salah hadis sahih ialah yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang diambil, yang adil dan David yang diterimanya dari perawi lain yang adil dan dihabit sehingga ke akhir sunatnya, serta hadis tersebut tidak syahadat syah dan tidak berjihad.
Jelaskan syarat-syarat istidah. Syafi'iyah dan Hanabila serta Jaidiyah dan Dahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terlebih dahulu, dan Hanafiyah dan Malikiyah membatasi istilah terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik ijabi menjadi hujjah untuk menolak tetapi tidak untuk menstabitkan. Tuliskan macam-macam istidah. 1. Istihad al-bara'ah dan al-asya. 2. Istihad madalla asyari al-akli ala wajudi. 3. Istihad al-hukmi al-ibadah al-asya. 4. Istihad al-washi. Jelaskan pengertian dari qaul as-sahabi. Secara bahasa, qaul artinya perkataan, ucapan, sabda, sedangkan asyabi diartikan sahabat Nabi, yaitu orang mukmin yang pernah bertemu langsung dengan Nabi serta bergaul lama dengan beliau. Sahabat menjadi hujjah secara mutlak dengan atasan firman Allah dalam surat Al-Iman ayat 10. Dari penjelasan tersebut merupakan pendapat dari Malik ibn Anas al-Razi al-Barzai al-Syafi. 3 contoh pendapat sahabat yang dijadikan sebagai dasar hukum. 1. Pendapat Aisyah, batas maksimal waktu kehamilan seorang wanita adalah 2 tahun. 2. Pendapat Umar bin Khattab, lelaki yang menikahi wanita yang masih dalam iddah maka ia harus dipisahkan dan diharamkan menikahi kembali wanita tersebut selama-lamanya. 3. Pendapat Anas bin Malik, batas minimal waktu haidi seorang wanita adalah 3 hari. Tuliskan dan jelaskan pengertian akidah. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata akoda yang berarti buhul atau mahkota, dan secara istilah akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu yang dipatrikan di dalam hati, diyani sahihannya dan ditolak kebenaran selainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.